بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى إن تتلها خيفة من خر نار لظى أدفأت حر لظى من وردها السابم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم يا رب. سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل الفاتحة بأن الله على نية الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم الشيخ محمد نبوي عمر البنتاني بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة ويتغشاها بالرحمة والمغفرة. وثم إلى روح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وثم إلى كن يوهب الشافعي هدامي وثم إلى كن يوسف النمصير وثم إلى روح الولي كن يوسف مرزقي وثم إلى روح كن عبد الشكر رملي وثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وثم إلى روح كن صالح رملي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih perkenankan kita menjadi hamba-hambanya yang beriman, dan Allah ringankan langkah kita untuk sama-sama hadir melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan selanjutnya kita lanjutkan iktikaf kita di masjid ini sambil kita mempelajari ayat demi ayat daripada Al-Quranul Karim, daripada tafsir Marah Labid atau tafsir Al-Munir, yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Al-Quran yang senantiasa kita pelajari menjadi pembela kita nanti ketika kita berada di dalam kubur, ketika kita nanti pada yaumil hisab, dan Al-Quran kita berharap juga dapat memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan sambung pembahasan daripada tafsir Al-Munir. Pada minggu yang lalu kita berhenti pada ayat yang ke-116. Hari ini kita akan masuk ayat yang ke-117, dan insya Allah kalau ada waktu masuk lagi ke ayat 118. Namun karena ayat yang ke-117 sudah kita baca, maka kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-18 ya. Ayat yang ke-18 seperti biasa akan dipimpin oleh Al-Ustaz Nalim. Tafadhol. Jemaah sekalian yang megang kitab halaman 31 baris terakhir, baris akhir dari baris pertama dari akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. كذلك الذين من قبلهم مثل قولهم. تشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات لقوم
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Yang kita baca 118 tadi, pembahasan tafsirnya 117 ya. Baris ke berapa? Baris ke-9. Kalau yang kitabnya sama, baris yang ke-9 dari bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Ai mujiduhuma bila mithalin. Yakni Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, ini maksud daripada badi' ya. Dalam ayat yang lain Allah juga menggunakan perkataan yang berbeda. Fatirus samawati wal ard. Ada juga Allah kadang-kadang menggunakan fatir. Kadang-kadang Allah juga katakan khaliq, khalaqa, menciptakan juga. Nah, kalau Allah menggunakan perkataan badi' itu adalah Allah menciptakan perkara tersebut tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Tidak ada contohnya. Maka itu disebut badi'. Sama halnya dengan fatir sebetulnya. Fatir itu juga hampir-hampir sama. Fatir mencipta, yang pencipta. Kawan kita ada yang namanya fatir di sini. Tapi bukan maksudnya dia pencipta, sebab ada makna lain daripada fatir. Yaitu apa? Orang yang buka puasa itu namanya fatir juga. Nah, mungkin beliau yang itu maksudnya. Nah, badi artinya yang mencipta langit dan bumi yang sebelumnya tidak pernah ada contohnya. Nah, dia seakar kata dengan perkataan bid'ah. Ya, kita sering dengar perkataan bid'ah, dan kalau dalam muqaddimah itu selalu saya sebutkan ya, bahwa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah yang baru-baru itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat pasti masuk neraka. Nah, bid'ah secara lughawi, secara bahasa adalah sesuatu yang baru, yang sebelumnya belum ada contohnya. Itu bid'ah dari segi bahasa ya. Dari segi syariat, dari segi syara', bid'ah adalah sesuatu perkara yang baru, yang tidak ada contohnya ataupun tidak ada dasarnya daripada agama. Itu maksud daripada bid'ah secara syara'. Maka kalau ada orang yang memukul rata semua yang bid'ah adalah sesat, maka itu ucapan yang tidak tepat. Karena bukan semua perkara baru yang sebelumnya tidak ada itu sesat. Ya. Sebagai contoh, pada waktu Nabi wafat, itu sahabat-sahabat Nabi kalau sholat tarawih mencar-mencar, ada yang di sini, ada yang di situ, ada yang di situ. Karena pada zaman Nabi memang tidak pernah dilakukan sholat tarawih secara berjamaah dengan jumlah yang banyak. Pada zaman itu Umar melihat dan dia berpendangan bahwa alangkah baiknya kalau kita dipimpin oleh satu imam, dan akhirnya imam itu ditunjuk oleh Umar, yaitu Ubay bin Ka'ab. Dia disuruh jadi imam sholat tarawih. Rakaatnya berapa? Rakaatnya 20 waktu itu. Dan tidak ada sahabat yang membantah. Nah, kemudian setelah itu Umar berkata, ni'matu bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah perkara ini.
Nah, Umar melakukan perkara bid'ah atau tidak? Ya, dia melakukan perkara bid'ah dan dia pun mengakuinya, nikmatu bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ada perkara ini. Karena belum pernah dilakukan itu sebelumnya oleh Nabi. Tetapi yang dilakukan oleh Umar ini bukan bid'ah yang sesat, bukan bid'ah yang tercela, karena masih ada panduannya, ya, masih ada panduannya daripada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena waktu zaman Nabi hidup juga, itu Nabi pernah sholat tarawih, ada sahabat yang ikut di belakangnya. Sehari, 2 hari, 3 hari Nabi nggak keluar lagi. Artinya masih ada panduannya. Makanya Imam Syafi'i dia membagi bid'ah itu kepada 2. Ada yang disebut sebagai bid'ah mahmudah, ada yang disebut bid'ah mazmumah. Bid'ah mahmudah artinya bid'ah yang terpuji. Apa itu maksudnya? Setiap perkara baru yang bersesuaian dengan Quran dan Sunnah ataupun ijma', maka itu disebut bid'ah mahmudah. Ya. Kemudian yang satu lagi, bid'ah mazmubah adalah setiap perkara baru yang diada-adakan yang tidak ada panduannya ataupun dalil umum yang memayunginya daripada Al-Quran ataupun Sunnah ataupun ijma', maka itu disebut bid'ah mazmumah. Ya, contohnya banyak itu, contohnya banyak. Quran yang kita pegang itu pada zaman Nabi tidak pernah ada, baru pada zaman Abu Bakar ada ide itu. Yang mencetuskan ide itu juga adalah Sayyidina Umar. Itu bid'ah, tetapi bid'ah yang bermanfaat, tidak bersalahan dengan Al-Quran ataupun Sunnah. Nah, bid'ah yang tercela ini contohnya apa? Bid'ah yang tercela ini contohnya adalah orang sholat mesti diletakkan batu di atas tempat sujudnya. Itu amalan siapa itu? Orang-orang Syiah. Mereka harus sujud di atas batu yang batunya diambil daripada tanah Karbala. Kalau tidak ada begitu tidak sempurna sholatnya. Itu bid'ah. Kemudian contoh lain misalkan perbuatan mereka memukul-mukul badan dan kepala mereka sampai berdarah yang mereka menganggap itu sebagai takarrub kepada Allah, itu juga bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi mendekatkan dengan cara menyakiti diri sendiri. Ya. Nah, itu maksud daripada bid'ah. Baik, jamaah sekalian, kita kembali kepada ayat ini. Wa idza qada amran, ay idza arada ijada syai'in, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, yakni apabila dia menginginkan menjadikan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka dia yakni Allah berkata kun, jadilah, fayakunu, maka jadi, ai yakni ahdits, jadilah. Ahdits itu sama dengan makna kun. Fayahditsu, maka terjadi. Wa qauluhu, dan perkataannya kun, perkataan kun itu tamtsilun li suhulati husulil maqdurati, adalah satu tamsil, satu perumpamaan, li suhulati husulil maqdurah, tentang bagaimana mudahnya terjadinya satu ketentuan, satu takdir, bihasabi ta'alluqi masyiatihi ta'ala, yang sesuai dengan keinginan Allah, wa taswirun, dan gambaran, li sur'ati huduthiha, tentang cepatnya kejadian tersebut, min ghairi tawaqqufin, tanpa adanya jeda waktu,
tempo waktu yang memisahkan, tawakuf ya. Qata'atil ma'muri, seperti taatnya orang yang diperintah. Al-muti, yang dia taat. Lil amiril qawiyil muta', terhadap orang yang memerintah, yang orang itu kuat dan dia juga ditaati. Wala yakunu minal ma'muri al-iba, maka tidak mungkin bagi yang diperintahkan itu untuk menolaknya, membangkangnya, gitu. Baik jamaah sekalian, jadi dijelaskan oleh Syekh Nawawi, apabila Allah menentukan sesuatu, Allah akan berkata kun, jadilah, fayakun, maka terjadi. Bukan berarti Allah itu dalam menciptakan sesuatu perlu mengucapkan perkataan kun, bukan itu maksudnya. Ini gambaran, tamtsil, perumpamaan. Lisuhulati husulil maqdurah, betapa Allah itu mudah menghasilkan satu ketentuan, satu takdir kepada hambanya. Kalau orang ngomong kun kan gampang ya, jadi. Nah, itu maksud betapa Allah itu begitu mudah dalam menciptakan satu perkara, satu benda, satu ketentuan. Dan juga perkataan ini memberi maksud adalah taswirun, gambaran li sur'ati huduthiha, tentang cepatnya kejadian tersebut. Kalau orang ngomong kun itu berapa detik kira-kira? Cepat kan? Kun, terjadi. Bukan berarti ketika Allah menciptakan sesuatu, menjadikan sesuatu perlu dengan ucapan kun, bukan itu maksudnya. Perkataan itu menggambarkan betapa mudah dan cepatnya apabila Allah ingin menciptakan sesuatu. Ya, itu maksud daripada ayat ini ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, wa qara'a Ibnu Amirin, dan Ibnu Amir membaca ayat ini. Nah, ini pembahasan tentang qiraat ya. Kun fayakuna bin nasbi. Ibnu Amir membacanya bukan kun fayakunu, tapi kun fayakuna bin nasab, dengan dinasabkan. Fi kullil Quran, pada semua ayat dalam Quran. Illa fi maudhi'aini, kecuali dalam dua tempat. Fi awwali Ali Imran, dalam awal permulaan surah Ali Imran. Fi qaulihi ta'ala, pada ayat yang berbunyi kun fayakunul haqqu mir rabbika. Nah, ini dia bacanya kun fayakun ya, dengan rafa. Wa fil an'ami, dan pada surah Al-An'am. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, kun fayakunu qauluhul haqq. Surah Al-An'am ayat 73. Ibnu Amir membacanya dengan rafa. Fa innahu rafa'aha, maka sesungguhnya dia merofakkannya. Wa qara'a Al-Kisai, dan Imam Al-Kisai membacanya bin nasbi, dengan dinasabkan juga. Fin Nahli wa Yasin, dalam surah Nahl, dalam surah Yasin juga. Wa bir raf'i, dan dia membacanya dengan cara rafa' fi sa'iril Qur'an, pada semua ayat Quran yang menyebutkan ayat tersebut ya. Wal baquna bir raf'i, dan yang lainnya, imam-imam yang lain daripada imam-imam qiraat membaca ayat tersebut bir raf'i, dengan cara dirafa', sama seperti kita membacanya kun fayakunu. Fi kullil Quran, dalam semua ayat Quran. Amman nasbu, adapun kalau orang yang membacanya dengan cara dinasabkan, fa'ala jawabil amri, itu adalah kedudukannya sebagai jawabul amr. Wa amma raf'u, adapun dengan cara dirafa'kan, fa imma ala annahu khabarun mubtada'un, ada kalanya dia menjadi khabar mubtada, mahdzufun, yang dihapuskan,
ai fahuwa yakunu, takdirnya fahuwa, ada fahuwanya, yakunu. Au ma'tufun, atau juga kedudukannya sebagai ma'tuf, ala yakulu, atas lafaz ayat yang berbunyi yakulu, ya. Au ma'tufun ala kun, atau juga ma'tuf kepada perkataan kun, min haitsul makna kama huwa qaulul Farisi, sebagaimana makna yang dikatakan oleh Imam Al-Farisi. Ini bahasan qiraat ya, agak-agak puyang-puyang dikit ya. Nah, sekarang saya ingin tanya pada jamaah, qiraat yang kita baca di Indonesia itu qiraat siapa? Hah? Hafaz ya. Kalau di Indonesia, di Nusantara lah, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, itu membaca dengan qiraat Hafs an Asim ya. Di qiraat itu banyak ya. Yang sahih adalah 7. Selain dari itu ada yang 10. Yang lagi ditambah dengan yang syadz ada 14 ya. Tapi yang paling sahih adalah 7. Maka kita kenal dengan qiraah 7, qiraah sab'ah. Nah, kita membacanya dengan qiraah Hafs ya, qiraah Hafs. Baik, jadi kalau kita dengar imamnya orang luar, bukan orang kita, baca ayat agak-agak beda. Harusnya dibaca rofa, dibaca nasab gitu ya. Jangan cepat-cepat kita salahkan, barangkali kita yang tidak tahu begitu. Tapi kalau orangnya orang menteng dalam, baca ayat bacanya di nasab padahal di rofa, nah itu mungkin dia bukan karena dia tahu, tapi memang dia lupa gitu ya. Jadi kalau di kita semuanya dipakai bacaan qiraat Imam Hafs an Asim ya. Baik, jamaah sekalian, kita teruskan. Wa qala alladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Siapa mereka? Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hum al yahud, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Minhum, di antara mereka Rafi' bin Harmalah, kama akhrajahu Jarirun, seperti yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir. Imam Jarir di sini maksudnya At-Tabari ya. Imam Jarir At-Tabari gitu. An Ibni Abbasin, daripada Ibnu Abbas, atau ada yang berpendapat yang berkata itu adalah an-Nasara, yakni orang-orang Nasrani, kama qalahu Mujahidun, seperti yang dikatakan oleh Imam Mujahid. Wa wasafahum bi'adabil ilmi, dan Allah menyifatkan mereka dengan ketiadaan ilmu. Artinya Allah sifatkan mereka orang-orang yang tidak berilmu, li'adami ilmihim bitauhidi wan nubuwati kama yanbaghi, karena ketiadaan pengetahuan mereka, ilmu mereka tentang perkara tauhid dan kenabian sebagaimana yang selayaknya. Atau ada pendapat yang mengatakan hum kuffarul Arab, mereka-mereka yang berkata itu yang Allah sifatkan tidak mengetahui adalah orang-orang kafir daripada bangsa Arab, kama akhraja an Qatadah, sebagaimana yang kita enaknya baca ukhrija ya, yang dikeluarkan daripada Qatadah, daripada Imam Qatadah. Baik, jamaah sekalian, pada ayat yang selanjutnya Allah menceritakan bahwa ada terjadi percakapan antara Nabi dengan orang-orang ini yang Allah sifatkan mereka orang-orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak ada ilmu. Siapa mereka? Ada yang mengatakan Yahudi, ada yang mengatakan Nasrani, ada yang mengatakan orang musyrikin Arab. Semua memang sama saja sebetulnya ya. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, laula yukallimunallah,
Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita? Yakni halla yukallimunallahu musyafahatan. Kenapa tidak Allah berbicara dengan kita musyafahatan, secara langsung, min ghairi wasitatin, tanpa ada perantara, bil amri wan nahyi, ketika Allah memerintahkan dan juga ketika Allah melarang. Kama yukallimul malaikata au Musa, sebagaimana Allah itu berkata-kata kepada malaikat dan kepada Musa. Nah, ini ucapan yang diartikan, ditafsirkan oleh Asy-Syaikh Nawawi. Wa halla yanussu ala nubuwatika, dan mengapa tidak dinaskan atas kenabianmu? Wa hadza minhum istikbar, dan ini adalah sifat ini adalah merupakan sifat yang melambangkan kesombongan mereka. Baik jamaah sekalian, orang-orang ini yang Allah sifatkan tidak memiliki ilmu, baik itu Yahudi, Nasrani ataupun musyrikin Arab, itu sama saja. Mereka berkata kepada Nabi, kenapa Allah tidak berkata langsung kepada kami? Tetapi yang paling kuat pendapatnya siapa nih? Yahudi ya, karena itu ada perkataan Musa sih ya. Jadi yang tahu tentang itu Musa ataupun Yahudi atau Nasrani. Kenapa Allah tidak berkata langsung dengan kita, sehingga kita dapat mendengar perintahnya langsung tanpa ada perantaraan? Ketika Allah melarang kita, ketika Allah memerintahkan kepada kita, kan enak kalau ngomong langsung, kedengeran. Nah, sebagaimana Allah juga pernah berkata kepada malaikat dan juga kepada Musa. Ini tantangan mereka, ya. Dan apa yang mereka ucapkan ini itu tidak didasari oleh ilmu. Memang ada ayat yang menyatakan bahwa Nabi Musa itu berkata-kata bersama Allah. Apa ayatnya? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata pada Musa dengan satu perkataan. Tapi itu juga tidak secara langsung, yakni Nabi Musa tidak pernah mendengar suara Allah secara langsung. Yang didengar oleh Nabi Musa adalah suara yang biasa didengar, seperti suara manusia. Dan itu bukan suara Allah, karena Allah itu tidak sama seperti makhluk. Kalau Allah bersuara, ada suaranya, ada huruf-huruf yang merangkai katanya, maka apa bedanya Allah dengan makhluk? Nah, jamaah sekalian, terhadap perkara ini ada satu ayat yang kita bisa jadikan satu pegangan, ya. Jamaah sekalian bisa melihat itu pada ayat surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura. Kalau yang pegang Quran bisa dilihat, ataupun yang pegang HP bisa dibuka kalau punya aplikasi Quran. Surah Asy-Syura ayat yang ke-51. Halaman 488. Kalau yang pegang terjemahan bisa dilihat. Kita sama-sama lihat. Biar kalau melihat langsung itu agak beda nanti, ya. Kalau yang pegang kitab kayaknya agak susah tuh ya, bukanya agak susah. Halaman 488, ya. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat Asy-Syura ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak
dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan, maksudnya malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi dan maha bijaksana. Ini ayat ini menegaskan kepada kita, tidak ada manusia, maka nali basyarin. Basyarin itu kan manusia ya. Ini digunakan perkataan ini nakirah, semua manusia, tidak ada kecuali. Ayyukallimahullah, bahwa mereka dapat berbicara dengan Allah kecuali illa wahyan, kecuali dengan perantaraan wahyu, au min wara'i hijab, atau melalui belakang tabir. Nah, gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan percakapan langsung face to face. Dia dengar suara Allah begitu, tidak. Jadi dia masuk dalam kategori yang ini, min wara'i hijab. Ya, melalui belakang tabir. Yang Nabi Musa dengar itu memang ada suaranya seperti suara manusia yang lain, tetapi itu bukan suara Allah. Artinya supaya Nabi Musa itu dapat mendengarnya, kalau nggak ada suaranya kan dia tidak merasakan itu adalah suara Allah. Ya. Dan wahyu itu kadang-kadang datang kepada para nabi dengan bermacam-macam cara. Kadang-kadang Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, langsung disampaikan kepada Rasulullah ataupun para nabi yang lainnya. Jibril menyampaikan ayat tersebut. Atau Nabi mendapatkan wahyu itu seperti Nabi menanggung satu beban berat. Pernah suatu ketika Nabi ini dalam keadaan dia naik di atas kendaraan, kemudian datang wahyu. Kendaraan itu menjadi seolah-olah menanggung beban berat. Setelah itu Nabi sampaikan kepada para sahabat. Atau juga pernah dengan cara ada bunyi seperti bunyi apa itu? Lonceng ya. Lonceng gitu. Nah, itu wahyu yang paling berat yang Nabi terima. Kalau dapat wahyu melalui perantaraan itu paling berat yang Nabi rasakan. Nah, itu cara-cara penyampaian wahyu. Nah, jadi pada ayat ini Allah menegaskan tidak patut bagi seorang manusia Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau melalui min wara'i hijab, daripada belakang tabir. Ya, itu maksud daripada la yukallimunallah ini ya. Jadi apa yang didakwa oleh mereka bahwa mereka akan beriman kalau seandainya Allah bercakap-cakap dengan mereka, maka itu sesuatu yang mustahil. Jangankan manusia biasa ya, manusia yang lain juga tidak punya keutamaan seperti itu ya. Hanya orang-orang tertentu saja, dan itu pun melalui cara-cara yang tadi kita sudah jelaskan. Ya. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW ketika dia Isra wal Mi'raj, baginda Isra wal Mi'raj kan bertemu dengan Allah kan, naik ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Mustawa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah bercakap-cakap secara langsung atau tidak? Ya, bercakap-cakap secara langsung atau tidak? Ya, bagaimana itu? Itu insya Allah kita bahas minggu depan. Sudah masuk waktu Isya. Ya, sudah masuk waktu Isya. Insya Allah kita sambung lagi minggu hadapan. Apakah Nabi Muhammad mendengarkan suara Allah secara langsung ataupun min wara'i hijab juga, gitu ya. Nah, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayat 118 belum selesai kita bahas, kita sambung insyaallah minggu yang akan datang. Semoga Allah sehatkan kita, memberikan kita taufik untuk dapat hadir lagi pada minggu yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا ولا تنكسنا وأكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين. فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.